Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Udara pagi di desa Sindangsari masih menggantungkan sisa embun di ujung daun pisang yang gemetar diterpa angin pelan. Matahari belum menampakkan wajahnya sepenuhnya, namun dari sebuah warung kecil di pinggir jalan, asap tipis mulai menjalar dari tungku kayu yang menyala redup, menciptakan aroma kayu terbakar yang pekat menusuk hidung. Di dalam warung itulah Bu Siti memulai harinya. Bukan sekadar perempuan kampung, usianya 45 tahun, namun tenaganya seperti belum mengenal kata lelah. Sebelum ayam jantan menyuarakan fajar, ia sudah berdiri di dapur sempit, sibuk menanak nasi dan menyiapkan lauk dengan tangan yang lincah mengiris cabai, menumis bumbu, dan menggoreng tempe dalam letupan minyak yang menggigit telinga. "Mas, tolong ambilin bawang merah di belakang." Suaranya terdengar tajam namun lelah, ditujukan pada Pak Widi, suaminya yang duduk di kursi plastik, masih setengah terpejam sambil menggenggam gelas kopi yang nyaris dingin. Pria itu dulunya pekerja proyek bangunan, kini lebih sering di rumah, bersandar pada penghasilan kecil dari warung istrinya. Tak banyak bicara, tapi tangannya sigap ketika diminta bantuan. Menu warung mereka sederhana, nasi campur dengan sayur lodeh, tempe goreng, telur, balado, dan sambal terasi yang menyengat. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini pelanggan semakin jarang datang. Pembeli lebih memilih warung Bu Nurul yang hanya berjarak 2 gang, yang setiap hari ramai dipadati orang bahkan dari kota. Bu Nurul muda, ramah, warungnya bersih, temboknya cerah, ada kipas angin dan spanduk besar yang mencolok mata. Sedikit demi sedikit, rasa iri tumbuh dalam hati Bu Siti, seperti akar liar yang menjerat pelan-pelan, mematikan semangatnya dari dalam. Dahulu, sebelum warung Bu Nurul berdiri, warung Bu Siti tak pernah sepi. Kini, setengah dari lauknya kerap dibuang tanpa tersentuh. Suatu siang, setelah hanya menjual 3 porsi, Bu Siti duduk lemas di bangku kayu depan warung, matanya menatap kosong ke jalan yang lengang. "Apa aku kurang berusaha ya, Mas?" tanyanya dengan suara kecil. Pak Widi hanya menghela napas, tak sanggup menatap istrinya. "Entahlah, Sid, mungkin memang rezeki kita segini. Dagang itu naik turun. Tapi aku capek, Mas. Aku bangun sebelum subuh, masak seharian, tapi tetap nggak balik modal. Aku nggak mau kayak gini terus." Suaranya mulai pecah, matanya berkaca. Pak Widi terdiam, hanya menatap langit kelabu yang mulai diselimuti awan. Beberapa hari setelahnya, sesuatu yang aneh terjadi. Saat belanja di pasar, Bu Siti dihampiri oleh seorang perempuan tua berjilbab hitam. Wajahnya keriput, matanya cekung tapi menatap tajam. Suaranya berat seperti batu diseret di tanah kering. "Ibu jual nasi, ya?" tanyanya tanpa basa-basi. Bu Siti terpaku, bingung. "Iya, Bu. Kok tahu?" "Aku tahu banyak hal." Perempuan itu menyusupkan tangannya ke dalam kain lusuh yang digendongnya, mengeluarkan sebuah centong kayu tua berwarna hitam pekat dengan ukiran aneh di gagangnya. Saat Bu Siti menyentuhnya, rasa dingin menyebar dari telapak tangannya ke seluruh tubuh. "Ini dari kayu pilihan, dari tanah kuburan. Kalau kamu pakai untuk ambil nasi, pembeli akan datang sendiri. Nasinya akan berbeda." Bu Siti menelan ludah. Dadanya sesak. "Ini pesugihan ya?" "Bukan, ini hanya jalan. Rezeki butuh usaha dan sedikit pengorbanan." Bu Siti buru-buru mengembalikan centong itu. "Maaf, saya nggak butuh hal-hal kayak gitu." Tapi sepanjang jalan pulang, pikirannya dipenuhi bayangan centong kayu itu. Malam harinya, ia menceritakan semuanya kepada suaminya, berharap akan ditolak. Tapi jawaban Pak Widi menusuk seperti pisau dingin. "Kita udah kehabisan cara, Sid. Aku nggak mau kamu capek tiap hari, tapi nggak ada hasil. Jadi kamu setuju kalau cuma pakai centong dan nggak nyakitin siapa-siapa?" Pak Widi diam sejenak lalu mengangguk pelan. Dan malam itu, saat kabut turun tebal menutup jalan-jalan desa, Bu Siti dan Pak Widi menyusuri lorong sempit yang menuntun mereka ke ujung desa.
Di tangan mereka, cangkul kecil, kain putih, dan sepotong kayu nisan tua yang diam-diam mereka ambil. Siang tadi dari kuburan, malam itu gelap. Suara jangkrik dan angin beradu dengan dedaunan basah. Desa Sindang Sari tertidur pulas, tak menyadari dua warganya sedang melangkah ke tempat yang tak semestinya didatangi manusia hidup. Langkah mereka pelan dan tanpa suara. Sarung Pak Widi menyeret tanah, menghapus jejak kaki di jalan becek. Di genggaman Bu Siti, kain putih berisi serpihan kayu nisan bergetar pelan. Nisan milik seorang lelaki tua yang baru meninggal seminggu lalu, Mbah Kasiran. Kini tinggal nisan yang berdiri miring di antara ilalang liar. Lelaki yang dulu sering disebut bisa berjalan tanpa bayangan. Mbah Kasiran, tenang ya, ini cuma buat numpang sedikit rezeki, bisik Bu Siti, setengah gemetar. Mereka tiba di bawah pohon beringin tua yang menaungi area kuburan. Angin di sana terasa lain. Dinginnya bukan sekadar dingin malam, tapi seperti sentuhan sesuatu yang tak terlihat, menembus kulit, mencengkeram tulang. Pak Widi mengeluarkan centong dari dalam tas kain. Centong yang mereka bentuk dari potongan. Kayu nisan tadi dibentuk oleh tukang kayu langganan yang tak tahu menahu asal kayunya. Bentuknya biasa, seperti centong nasi pada umumnya, tapi warnanya kehitaman, dan jika terkena cahaya bulan, ada kilau aneh di permukaannya, seperti diselimuti minyak yang tak pernah kering. Sudah siap, Sid? Suara Pak Widi terdengar lebih pelan dari biasanya. Bu Siti mengangguk perlahan. Ia membuka lipatan kertas tua yang mulai robek di pinggirannya. Tulisan tangan di sana tampak goyah, namun jelas. Mantra itu, menurut perempuan tua di pasar, harus dibaca perlahan dan dalam satu tarikan napas. Bu Siti membacanya dengan suara gemetar. Kalimat-kalimat yang seperti berasal dari mulut orang mati, campuran bahasa Jawa kuno dan bisikan yang tak dikenalnya. Siji loro telu sing mangan bakal mambu, saka kubur datang warung, nasi nempel kayak kutu, rezeki akeh, nyawa nyusul. Saat kalimat terakhir diucapkan, angin berhenti. Udara membeku. Suara jangkrik yang sedari tadi ramai, hilang seketika. Alam seolah menahan napas. Centong di tangan Bu Siti mulai bergetar pelan, lalu perlahan suara lirih muncul dari balik tanah, seperti rintihan atau bisikan. "Dengar, Mas," bisik Bu Siti, mencubit lengan suaminya. Pak Widi mengangguk dengan mata membelalak, mulutnya terbuka tanpa suara. Kayak ada yang manggil. Mereka letakkan sesajen berupa bunga 7 rupa, sebutir telur ayam kampung, dan selembar kain kafan di bawah akar pohon. Bu Siti menancapkan centong itu di tanah, tepat di tengah lingkaran bunga. Dengan pisau kecil, ia menyayat jari telunjuknya, membiarkan darahnya menetes di gagang centong. Begitu tetes terakhir menyentuh kayu, centong itu mengeluarkan bau hangus yang menyengat, seperti kayu dibakar dalam ruangan tertutup. Tapi juga tercium aroma daging mentah yang belum sempat disentuh api. Daun-daun di atas mereka bergoyang meskipun angin tak terasa. Lalu, centong itu terangkat sedikit dari tanah, seperti dijinjing oleh sesuatu yang tak terlihat. "Widi, lihat tuh!" Suara Bu Siti nyaris hilang ditelan takut. Centong itu mengayun pelan di udara, seperti sedang diperiksa oleh tangan tak kasat mata, lalu jatuh kembali ke tanah dengan bunyi berat. Ritual selesai. Mereka buru-buru mengubur, kembali sesajen, menyapu jejak, dan membawa pulang centong itu. Tak ada sepatah kata pun diucapkan sepanjang perjalanan pulang. Hanya langkah kaki yang berat oleh rasa bersalah dan harapan yang mulai mengikis akal sehat. Sesampainya di rumah, centong itu diletakkan di atas nampan kuningan, dikelilingi bunga melati dan kemenyan yang dibakar. Malam itu mereka tidur gelisah. Pintu kamar telah ditutup rapat, namun dari dapur terdengar suara tok-tok-tok, seperti kayu memukul panci. Centong itu berdenting sendiri. Pagi harinya, Bu Siti memasak seperti biasa, tapi kali ini tangannya bergetar saat hendak mengambil centong itu. Ia menatapnya lama, seolah menunggu izin. Nekat sekalian, gumamnya pelan. Centong menyentuh nasi dalam dandang, dan aroma aneh langsung memenuhi ruangan. Bukan sekadar bau nasi matang, ada bau gurih, manis, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada roh yang hidup dalam tiap butirnya. Aroma itu memanggil. Sejak pagi itu, warung Bu Siti berubah. Pelanggan berdatangan satu persatu. Anak-anak sekolah, tukang ojek,
ibu-ibu pengajian, bahkan orang-orang dari arti sebelah. "Bu Siti, kok nasi sama tempenya enak banget sekarang ya?" tanya seorang pembeli, mulutnya penuh makanan. "Entahlah, cuman ganti beras mungkin," jawab Bu Siti, pura-pura lugu. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, semua lauk habis sebelum zuhur. Uang hasil jualan dihitungnya berkali-kali dengan tangan gemetar. Tangannya gemetar, namun senyum perlahan merekah di bibir Bu Siti. Ada binar aneh di matanya, bukan sekadar bahagia, tapi sesuatu yang dalam. Perasaan puas yang tercampur takut, seperti berdiri di ujung jurang dan menikmati hembusan angin sebelum terjatuh. Malam itu, saat ia membersihkan dapur, centong itu tergeletak di atas meja. Diam. Tapi sesekali Bu Siti merasa seperti benda itu memandangnya. Seperti ada mata yang tersembunyi di dalam urat kayunya. Dan di tengah sunyi malam, suara lirih terdengar. Lagi, seperti napas berat yang menembus dinding dapur dari arah yang tak terlihat. Nasi, tambah, nasi. Harus kayak terus. Bu Siti menoleh dengan cepat. Jantungnya mendesak-desak dada. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya centong kayu itu, diam. Tapi diam yang menyeringai. Pagi itu terasa berbeda. Masih gelap, tapi suara motor dan percakapan sudah memenuhi depan warung. Padahal biasanya Bu Siti hanya duduk sendiri di bangku plastik, mengaduk sambal sambil menatap jalanan yang lengang. Kini, ia nyaris tak sempat bernapas. Pelanggan datang tanpa henti. "Nasi campurnya 2 bungkus, Bu." "Peredas ya, saya makan di sini aja, tambah kerupuk 1. "Bu Siti, kok lauknya sekarang beda banget ya? Bikin nagih." Bu Siti hanya tersenyum. Sopan, tangannya cekatan, centong kayu hitam itu bekerja lincah di genggamannya. Setiap sendokannya seperti menyihir udara, memanggil lapar dari dalam perut siapapun yang menciumnya. Pelanggan yang datang sekali, besoknya pasti kembali. Ada semacam ketagihan yang mereka sendiri tak bisa jelaskan. Di balik senyum Bu Siti, ada kegelisahan yang tumbuh diam-diam seperti akar di bawah rumah. Tapi suara tumpukan uang yang mengisi, laci cukup menenggelamkan rasa takut itu untuk sementara. Warung Bu Siti kini lebih ramai dari warung manapun di desa, bahkan melebihi milik Bu Nurul yang dulu tak pernah sepi. Bukan hanya warga lokal, orang-orang dari kecamatan lain mulai berdatangan setelah cerita tentang nasi campur sakti menyebar seperti desas-desus kematian. Bu Nurul mulai resah. Ia memperhatikan dari jauh, matanya penuh curiga. Beberapa pelanggannya pindah, beberapa lainnya tak pernah kembali. Ia tahu ada yang tidak biasa. Tapi apa? Malam hari ketika semua pelanggan sudah pulang dan warung ditutup, Bu Siti membersihkan dapur dengan hati-hati. Ia menyimpan centong itu seperti benda pusaka, membungkusnya dengan kain putih, dan meletakkannya di rak tinggi. Tapi malam itu berbeda. Saat tangannya hendak mematikan lampu, centong itu jatuh sendiri dari rak. Tidak disentuh, tidak ada angin. Tapi jatuh begitu saja, menghantam lantai dengan bunyi berat dan berdarah. Setetes cairan merah segar mengalir dari ujung centong, menetes pelan di atas ubin. Bu Siti terlonjak menjerit kecil, lalu buru-buru mengambil lap. Mas, lihat, ini..." Suaranya serak memanggil Pak Widi yang sedang menonton televisi di ruang depan. Pak Widi datang dengan langkah malas, tapi langsung terjaga ketika melihat centong berdarah di tangan istrinya. "Dari mana ini? Kamu motong tangan?" "Enggak, Mas, aku enggak luka. Ini dari centongnya. Demi Allah, aku lihat sendiri." Mereka terdiam. Rumah itu sunyi, tapi hawa di dapur mendadak berubah. Dingin. Bukan dingin biasa, dingin seperti udara di kamar mayat. Bu Siti membersihkan darah itu secepat mungkin, lalu menyimpan centong di dalam toples kaca. Sejak malam itu, kejadian aneh mulai datang satu persatu. Setiap tengah malam, suara denteng, centong, memukul panci terdengar dari dapur. Tok, tok, tok. Iramanya lambat tapi berat, seperti tangan tua yang tak pernah lelah. Padahal tak ada siapapun di sana. Dan di pagi hari, selalu ada bekas jejak kaki berlumpur di dekat tungku. Ukurannya besar, tidak memakai alas, seolah seseorang datang dari luar. Dari tanah basah, masuk begitu saja ke dapur. Yang lebih parah, beberapa pembeli mulai mengeluh.
Mereka bermimpi buruk setelah makan di warung Bu Siti. Seorang anak kecil bercerita pada ibunya bahwa dalam mimpinya ia melihat seorang wanita tua berbaju kafan duduk di dapur Bu Siti, memakan nasi dengan tangan penuh darah. Seorang tukang ojek mengaku mencium bau anyir darah setiap kali melewati depan warung, bahkan saat warung itu tutup dan lampunya mati. Tapi anehnya, mereka tetap datang, kembali dan kembali lagi, seolah ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa lapar yang menyeret mereka ke sana. Di suatu sore yang mendung, seorang wanita tua bernama Busana, tetangga sebelah, mampir ke warung. Ia sering membantu Bu Siti jika warung sedang ramai. Hari itu Bu Siti sedang ke rumah saudaranya, dan Pak Widi meminta tolong pada Busana untuk memasak nasi. Nasinya sudah dicuci, tinggal dimasukkan ke dandang. "Ini centongnya," kata Pak Widi sambil menyerahkan centong kayu itu tanpa pikir panjang. Baru sekali centong itu menyentuh nasi, tubuh Busana langsung menggigil. Matanya berkedip cepat seperti sedang melihat cahaya yang sangat menyilaukan. Mulutnya bergerak-gerak tanpa suara, membaca sesuatu yang tak bisa dimengerti manusia. "Busana!" Pak Widi memanggil panik, tapi wanita itu menoleh dengan tatapan kosong, lalu tiba-tiba ambruk di lantai. Malamnya kabar menyebar cepat. Busana meninggal di rumahnya tak lama setelah pulang dari warung Bu Siti. Tubuhnya dingin seperti disimpan dalam lemari es. Wajahnya pucat dan matanya terbuka lebar, membeku dalam ketakutan yang terlalu dalam untuk dimengerti. Bu Siti syok. Ia duduk di teras rumah sambil menggenggam centong kayu itu erat-erat seperti ingin menghancurkannya dengan tangan. Matanya tak berkedip, wajahnya penuh rasa bersalah dan takut. Sangat takut. "Mas, centong ini tadi dipakai Busana?" Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Widi tak menjawab. Ia hanya menatap langit yang mulai gelap. Rintik hujan turun seperti ikut berduka. Beberapa hari setelah kematian Busana, warung Bu Siti tetap buka, pelanggan masih datang, uang masih mengalir. Tapi kini tatapan dari warga berbeda. Ada bisik-bisik, ada yang menyebut kata pesugihan. Tapi yang paling berubah bukan warung itu. Yang paling berubah adalah Pak Widi. Ia mulai jarang bicara, matanya kosong, seolah selalu melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Kadang ia tertawa sendiri, lalu beberapa detik kemudian menangis seperti anak kecil. Ia sering berdiri di dapur tengah malam, menatap centong di dalam toples kaca sambil tersenyum dengan cara yang membuat bulu kuduk berdiri. Dia bilang, "Belum cukup tumbal," gumamnya suatu malam. Suaranya berat, seperti bukan berasal dari dirinya sendiri. Centong ini membawa rezeki, tapi juga membawa harga, dan harga itu belum lunas. Sejak kematian Busana, malam-malam, di rumah Bu Siti tak pernah benar-benar tenang. Angin selalu berhembus lebih kencang dari seharusnya. Jendela berderak seperti dipukul dari luar. Dan yang paling mengganggu, suara itu. Suara centong yang berdentang sendiri dari dalam dapur. Tok, tok, tok. Setiap malam, tanpa putus. Seolah memanggil, seolah meminta. Bu Siti mulai menyesali semua ini. Tapi ia tahu, ia sudah terlalu dalam. Pesugihan tak pernah memberi kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah pinjaman, dan bunganya adalah nyawa. Sekarang suaminya sendiri mulai hilang. Pak Widi, lelaki sederhana yang dulu santai, humoris, dan rajin ikut pengajian, kini lebih sering duduk mematung di sudut ruang tamu. Ia berbicara sendiri, kadang tertawa, kadang menangis. Kadang hanya tersenyum kosong sambil menatap dinding. "Dia datang tadi malam," gumamnya pelan, nyaris seperti bisikan. Dia bilang, "Busana belum cukup. Dia mau yang muda." "Mas, siapa? Siapa yang datang?" tanya Bu Siti panik. Tapi Pak Widi hanya tersenyum. Matanya menatap kosong, tapi dalam. Penjaga centong itu, matanya hitam semua. Kakinya nggak napak tanah. Dia melayang masuk, terus dia lihat aku, terus dia ketawa. Suaranya datar, seperti mengulang cerita yang bukan miliknya. Katanya, "Aku harus ganti tumbal. Kalau enggak, kita yang diambil." "Diambil? Siapa, Mas?" Bu Siti mengguncang bahunya, tapi Widi tidak menjawab. Ia hanya tertawa pelan, lalu diam. Bu Siti menangis malam itu, untuk pertama kalinya dengan sungguh-sungguh takut.
Centong kayu itu ia ambil diam-diam malam-malam saat Pak Widi sudah tertidur. Ia bungkus rapat dengan kain kafan bekas dari lemari belakang, lalu menggali tanah basah di belakang dapur. Ia kubur benda itu dalam-dalam dengan tangan gemetar. Namun, ketika pagi datang, centong itu kembali. Diam di rak kayu tua seperti semula. Basah. Bukan oleh air, tapi seperti baru dicuci dengan darah segar. Hari-hari berikutnya, Pak Widi semakin tenggelam ke dalam kegilaan. Ia mulai bicara pada panci, menyuapi kursi kosong, bahkan berdiri di tengah warung sambil berteriak seperti orang kesurupan. "Makan, makan, nasinya masih panas. Kalian harus makan, dia harus puas." Para pelanggan mulai takut. Beberapa memilih. Ica pernah kembali. Tapi ada juga yang tetap datang. Mereka yang seolah terhipnotis, dikendalikan oleh rasa lapar yang tidak wajar. Mereka makan dengan mata kosong, tangan gemetar, dan mulut yang tak berhenti mengunyah, meski wajah mereka tampak menderita. Pak Widi tak pernah tidur lagi. Setiap malam ia duduk di dapur. Centong itu diletakkan di depannya, dan ia berbicara pelan, seperti tengah berdialog dengan sesuatu yang tak bisa dilihat oleh siapapun. Jangan aku, ambil yang lain, siapa saja, tapi jangan aku." Suaranya bergetar, parau, nyaris seperti bisikan orang yang sekarat. Suatu malam, Bu Siti terbangun dan mendapati ranjang kosong. Pak Widi tidak ada. Ia mencarinya ke dapur. Tak ada. Halaman belakang. Kosong. Lalu terdengar cekik pelan dari bawah rumah. Dengan gemetar, ia berjalan menuju kolong rumah panggung. Mereka. Di sanalah ia menemukan suaminya. Pak Widi tengah menggali tanah dengan tangan kosong. Kukunya patah. Jari-jarinya berdarah. Tapi ia terus menggali seperti orang kestanan, matanya liar, mulutnya menggumam tanpa henti. Dia bilang di sini katanya ada mayat, harus dimakan biar dia tenang. "Mas, astagfirullah, ayo masuk mas, udah enggak waras." Bu Siti berteriak panik. Pak Widi menoleh, wajahnya penuh lumpur dan darah. Tapi yang paling menakutkan adalah matanya, merah, penuh urat, seperti tidak tidur selama berhari-hari. Namun bukan itu yang membuat Bu Siti mundur ketakutan. Yang membuatnya menggigil adalah sorot matanya. Karena itu bukan lagi mata Pak Widi. "Aku bukan lagi Widi," katanya dengan suara serak. "Aku cuma wadah, dia sekarang yang tinggal di sini." Bu Siti tak bisa lagi diam. Ia memanggil seorang kiai tua dari desa sebelah. Kiai Jabar. Orang yang dikenal punya ilmu tinggi. Setelah mendengarkan cerita Bu Siti dengan kepala tertunduk, Kiai Jabar menggeleng pelan. "Saya sudah dengar kabar angin ini. Banyak yang datang ke warung, tapi pulang dengan mimpi buruk, tubuh lemas, anak-anak sakit tanpa sebab. Ibu sudah terlalu dalam." "Bisa dihentikan, Kiai?" tanya Bu Siti dengan suara nyaris putus. Kiai Jabar menatapnya lama, sangat lama, lalu berkata lirih, "Bisa, tapi harus dibayar." "Dibayar dengan apa?" tanya Bu Siti. Jawabannya singkat, "Dengan yang pertama kali bersepakat dengannya." Bu Siti terdiam, tangannya mencengkeram kain baju, dadanya bergemuruh. "Itu berarti, Pak Widi," bisiknya. Kiai Jabar tidak menjawab, hanya menatap dalam. Malam itu, Kiai Jabar datang bersama dua santrinya. Mereka membawa air doa, bacaan ayat-ayat suci, dan batang serai serta kelapa muda yang ditanam di 4 sudut rumah. Bu Siti duduk di tengah lingkaran garam, memegang foto mendiang busana. Tangisnya tertahan, tubuhnya bergetar. Centong itu diletakkan di atas tampah bambu. Ayat-ayat dibacakan, tapi ketika ayat kursi dikumandangkan, centong itu mulai bergetar, lalu terbakar, bukan oleh api luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Dari dalam api itu muncul sosok, hitam, tinggi, kurus, kepalanya miring seperti lehernya patah, tangannya panjang seperti ranting kering. "Aku belum puas, belum cukup." Suaranya serak, dingin seperti kematian. Angin mengamuk di dalam rumah, pintu-pintu terbanting, kaca pecah. Pak Widi, yang tadinya diam di kamar, tiba-tiba berteriak dan berlari ke arah api. Matanya merah menyala. "Jangan hancurkan dia, dia milikku, dia milikku." Tapi sebelum tangannya menyentuh api, tubuhnya terpental keras, seperti disambar petir. Ia jatuh ke lantai, menggelepar hebat, lalu diam.
Matanya terbuka lebar, ia hidup, tapi jiwanya entah kemana. Sejak malam itu, Pak Widi tak pernah bicara lagi. Tubuhnya hanya duduk di kursi kayu, menatap jendela dengan tatapan kosong seperti seseorang yang baru saja kembali dari tempat yang tidak seharusnya. Kadang ia tersenyum sendiri, bibirnya bergerak seperti sedang membisikkan sesuatu ke telinga tak kasat mata. Kadang ia menangis tanpa suara, air matanya jatuh satu persatu tanpa sebab. Ia hidup, tapi pikirannya terkunci, terkubur dalam ruang gelap yang tak bisa dijangkau siapapun. Dan centong itu kini hanya arang hangus. Tapi Bu Siti tahu roh yang bersemayam di baliknya belum benar-benar pergi. Ia hanya menunggu, diam, sabar, menanti pintu lain terbuka. Sejak malam pembakaran centong dan runtuhnya kesadaran Pak Widi, rumah Bu Siti tak pernah lagi sama. Warung ditutup total, tirai diturunkan, papan nama dicopot, dan semua perabotan dapur ditutupi kain putih seperti sedang ada yang mati, seperti rumah dalam mas berkabung abadi. Bu Siti jarang keluar, wajahnya pucat, tubuhnya kian kurus, rambutnya memutih satu helai demi satu. Ia tak lagi menyapu halaman, tak lagi menyapa siapa-siapa. Ia hanya ada, seperti bayangan, hidup, tapi tidak benar-benar hadir. Semua orang tahu, ada sesuatu yang pecah di dalam rumah itu. Dan dari retaknya, sesuatu yang kelam telah lolos. Pak Widi hanya duduk di kursi rotan tua menghadap jalan sepi. Ia menggumam lirih, kadang tertawa kecil seperti sedang menonton sandiwara, tak terlihat. Tubuhnya bergoyang pelan, maju mundur, maju mundur. Anak-anak desa yang lewat akan lari terbirit-birit, sebab mata Pak Widi, meski tak bergerak, selalu mengawasi. Mereka bersumpah, mata itu mengikuti kemanapun mereka pergi, seperti tak pernah berkedip. Tapi yang paling menakutkan bukanlah itu. Malam-malam di desa berubah. Udara terasa berat, angin seperti membawa bisikan. Beberapa warga melihat sosok perempuan tua berbalut kafan duduk di pojok rumah, menghadap ke arah dapur. Ada suara centong kayu memukul-mukul panci, berdentang pelan tapi terus-menerus. Padahal warung sudah lama tutup. Beberapa mendapati nasi mentah ditabur di depan pintu. Dan setiap rumah yang terkena, selalu saja ada yang jatuh sakit setelahnya. Anak kecil demam tinggi, orang tua lemas seperti kehabisan darah. Ketakutan tumbuh, bisik-bisik tentang pesugihan Bu Siti kembali menggema. Warga mulai mendesak, mereka ingin Kiai Jabar datang lagi. Tapi kali ini bukan untuk menyembuhkan, mereka ingin Bu Siti diusir dari desa. Namun Kiai Jabar hanya berkata, "Pelan, yang kalian minta pergi itu cuma manusia. Tapi yang kalian hadapi bukan hanya dia." Malam ke-40 setelah pembakaran centong, Bu Siti bermimpi. Ia berdiri di dapur warungnya yang lama. Lampu temaram, meja-meja kosong, sunyi, hanya dengungan halus memenuhi udara. Di hadapannya, panci besar terbuka, penuh nasi putih mengepul. Tapi dari dalam nasi itu muncul sepasang tangan pucat, kurus, penuh luka, kaku seperti tangan bangkai. Lalu kepala muncul, wajah busana, matanya hitam, tak berkedip. Bibirnya robek, menganga dengan senyum mengerikan. "Aku belum selesai," desisnya. Suaranya seperti napas terakhir dari paru-paru busuk. Bu Siti terbangun, tubuhnya basah oleh peluh, napasnya memburu. Dan pagi, harinya Pak Widi menghilang. Warga menemukan jejak kaki telanjang menuju ke arah pemakaman desa. Jejak itu berakhir di satu makam tua yang tak terawat. Makam Busana. Di sana, Pak Widi duduk bersila di atas pusara. Tangannya menggenggam sendok kayu kecil, entah dari mana datangnya. Di hadapannya, nasi tumpah berserakan di atas tanah, dan ia sedang menyuapi makam. Gerakan tangannya lembut seperti sedang menyuapi anak kecil, seolah memberi makan pada seseorang yang sedang tidur di bawah sana. Bu Siti datang, dipanggil warga. Ia langsung jatuh lemas melihatnya. Namun saat ia mencoba menarik suaminya, Pak Widi menoleh. Tapi yang menjawab bukan suaminya. Suaranya berat, dalam, bukan manusia. "Kau berjanji memberiku darah, tapi hanya memberiku abu." Matanya menatap Bu Siti tajam, seperti membelah tubuhnya. "Kau membakarku, tapi aku tidak terbakar. Aku hanya berpindah. Dan sekarang, aku mau rumahmu.
Lalu nasi-nasi di atas makam itu menggeliat. Pelan, menjadi ulat-ulat putih, tebal dan basah, masuk satu persatu ke dalam mulut Pak Widi. Dan ia tertawa, tawa lebar, tawa panjang, dengan gigi-gigi yang menghitam. Bu Siti menjerit, jeritan panjang yang menggema hingga ke batas-batas desa. Sejak malam itu, desa menjadi gaduh. Warga mendesak kepala desa untuk bertindak. Mereka percaya Bu Siti telah menjadi akar segala malapetaka yang terus menjalar, mengendap di balik malam. Tapi saat rombongan warga, penuh amarah dan rasa takut, mendatangi rumah Bu Siti untuk mengusirnya, mereka tak menemukan siapapun. Rumah itu kosong, sunyi, tak ada langkah, tak ada suara, bahkan bayangan pun tak berani tinggal. Hanya kursi rotan tua di teras yang bergoyang perlahan, seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Dan yang paling membuat darah membeku adalah pemandangan di dapur. Centong kayu itu kembali tergantung, utuh, bersih. Seolah tak pernah terbakar, seolah tak pernah menjerat jiwa siapapun. Di bawahnya, di atas meja, ada sepiring nasi campur, masih hangat. Asapnya menggoda, menguar aroma gurih yang nyata. Tapi di atas nasi itu, menyelip sehelai rambut putih panjang. Tak ada yang berani masuk, tak ada yang berani menyentuh, tak ada yang berani mengganggu. Rumah itu ditinggalkan begitu saja, dan desa itu perlahan seperti dilupakan. Warung Bu Siti ditelan waktu. Dindingnya dipenuhi lumut, debu menutupi jendela, dan halaman dikuasai rumput liar. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, dari arah sana terdengar suara. Lirih tapi jelas, ajakannya tak pernah berubah. Makan nasi campur gratis. Tok tok tok, suara centong memanggil lagi. Karena meski pesugihan dihentikan, tumbal yang telah dikorbankan tidak pernah benar-benar diam. Langit selalu mendung di atas desa Sindang Sari. Angin bertiup, pelan, menggiring daun-daun kering di jalan setapak. Warung tua Bu Siti masih berdiri, seolah menolak mati, seolah menunggu. Dindingnya keropos, atapnya berlumut, dan tirai yang dulu menutupi jendela kini tinggal sobekan. Tapi entah bagaimana, bangunan itu masih memiliki napas. Sebuah kehadiran yang tak kasat mata. Warga hanya lewat dengan cepat, menunduk, berdoa dalam hati. Beberapa bahkan lebih memilih memutar jalan daripada berpapasan dengan warung yang seperti menatap balik. Hingga suatu hari, sosok asing tiba. Raka, mahasiswa akhir jurusan antropologi, datang dengan semangat dan rasa ingin tahu. Ia sedang menyusun skripsi tentang ritual pesugihan di Jawa. Ia percaya pada sains, pada fakta, bukan cerita tua. Dengan kamera di leher dan catatan di tangan, Raka menyusuri desa. Tapi tak banyak yang mau bicara. Warga memilih diam. Hanya seorang kakek tua penjaga surau yang akhirnya memberinya petunjuk. Warung itu bukan sekadar tempat makan. Ia adalah rumah. Rumah bagi yang ditinggalkan, yang belum selesai. Raka mengangguk. Mengira itu hanya dongeng pengantar tidur. Menjelang, sore ia berdiri di depan warung itu. Bangunan tua yang membisu. Ia mencoba merasakan ketakutan yang selama ini diceritakan. Tapi baginya, itu hanya rumah kosong. Ia membuka pagar kayu yang nyaris tumbang. Melangkah ke teras. Setiap langkahnya disambut derit kayu seperti keluhan tertahan. Pintu warung itu tak dikunci. Hanya dengan dorongan ringan ia membuka. Daun pintu menggesek lantai dengan suara panjang. Mirip desahan sekarat, Raka mengangkat ponsel menyalakan senter. Dalamnya gelap, debu tebal di mana-mana. Tapi semuanya masih seperti semula. Meja-meja kayu berjejer, panci besar di dapur, dan centong kayu tergantung di tempatnya. Tapi yang membuat Raka berhenti adalah bau, aroma nasi hangat, ayam goreng, sambal terasi, harum, kuat, seperti baru matang. Ia mengangkat alat perekam, mencoba menangkap suara, tapi yang terekam bukan langkahnya, bukan nafasnya, bukan dirinya. Suara perempuan, lirih. "Mau tambah nasi, Mas?" Jantung Raka mencelos. Ia berbalik, cepat, tak ada siapa-siapa. Warung itu tetap kosong. Tapi saat matanya kembali ke arah dapur, ia membeku. Di sana terhidang sepiring nasi campur lengkap, masih mengepul dengan sendok terselip rapi di sampingnya.
Piring itu tak ada saat ia masuk. Tangannya mulai gemetar, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat dari rasa takut. Ia mendekat, menyorot piring itu. Di atas nasi ada sehelai rambut putih panjang. "Bu Siti," bisiknya lirih. Tiba-tiba semua lampu di warung menyala sendiri. Lampu-lampu kuning yang sudah mati bertahun-tahun kini hidup, memancar remang yang ganjil. Dan semua meja yang tadinya kosong kini penuh. Terisi tubuh-tubuh yang duduk kaku, tapi mereka bukan manusia. Wajah mereka rusak seperti tanah longsor, mata mereka bolong tak bersinar, dan mulut mereka terus mengunyah lambat-lambat, seperti menikmati santapan terakhir sebelum kematian. Sunyi begitu tebal, hingga napas pun terasa berisik. Hanya denting sendok, suara nasi dikunyah, dan dari dapur, suara centong menghantam panci. Tok, tok, tok. Sosok perempuan muncul dari balik dapur. Langkahnya lambat, seperti tubuh yang baru, belajar berjalan kembali setelah dikubur. Wajahnya pucat datar, bajunya lusuh, dan rambut uban panjangnya menjuntai liar hingga pinggang. Tangan kanannya menggenggam centong kayu yang menyala merah, seperti bara api yang tak padam. Bu Siti berdiri di sana, menatap Raka tanpa berkedip. "Kamu datang tanpa undangan. Kamu akan pulang tanpa arah." Suaranya datar, namun dinginnya seperti menembus kulit dan merayap ke tulang. Raka mencoba mundur, tapi kakinya tertahan. Lantai warung seperti menjeratnya, menariknya ke bawah. Tamu-tamu di meja satu persatu menoleh ke arahnya. Wajah mereka kini lebih jelas. Mata mereka mengucurkan darah, kulit mereka terkelupas, menggantung seperti daging setengah matang yang ditarik paksa dari tulang. "Bukan ini yang aku cari," bisik Raka dengan suara pecah. Bu Siti melangkah lebih dekat. "Tapi ini yang mencarimu." Dan seketika itu, semua lampu padam, gelap. Hanya terdengar napas Raka yang tercekat. Dan dari dalam kegelapan, suara itu muncul lagi. "Tok, tok, tok." "Makan nasi campur, gratis," Raka berteriak, namun jeritannya ditelan gelap. Esok harinya, warga menemukan kamera milik Raka tergeletak di depan warung. Rekamannya berhenti tepat saat lampu menyala sendiri. Setelah itu hanya gelap. Tapi suara centong terus berdentang. Dan di dalam warung, di salah satu meja, kini ada satu piring baru. Sepiring nasi campur lengkap. Di sampingnya ID card mahasiswa atas nama Raka Wirawan. Desa Sindangsari kembali sunyi. Tapi keheningannya kini bukan lagi perlindungan. Ia telah berubah menjadi perangkap. Sunyi yang menunggu, sunyi yang memanggil. Dan hilangnya Raka bukan sekadar kehilangan. Ia adalah pertanda bahwa warung Bu Siti telah dibuka kembali. Malam-malam berikutnya, warga mulai mencium aroma nasi hangat dari dalam rumah kosong itu. Asap tipis kadang terlihat mengepul dari cerobong dapur. Seorang anak kecil pernah berkata kepada ibunya bahwa ia melihat seorang ibu tua berdiri di balik jendela. Perempuan itu tersenyum, menggenggam centong, dan berkata, "Aku boleh makan gratis asal bawa teman." Ibunya langsung membungkam mulut anak. Itu menguncinya di rumah sampai pagi menjelang. Tapi sejak malam itu, warung itu kembali menerima tamu. Ia lapar, ia haus, ia menagih tumbal. Beberapa kilometer dari desa, di sebuah pondok rehabilitasi jiwa, seorang pria tua duduk di pojok ruangan. Rambutnya awut-awutan, matanya kosong. Ia menggumamkan satu kata berulang-ulang. "Siti, Siti, nasi, centong, Siti." Itulah Pak Widi, suami Bu Siti. Sudah bertahun-tahun dirawat di sana sejak ditemukan telanjang kaki. Berjalan di pinggir hutan dengan tubuh berlumuran darah ayam dan tanah kuburan. Matanya liar, tangannya gemetar. Dan saat ditanya siapa namanya, ia menjawab dengan suara serak, "Aku." Centongnya. Tak ada yang memahami maksudnya. Sejak itu, ia tak pernah lagi bicara normal. Tapi malam itu berbeda. Malam itu Pak Widi menangis, bukan tangis kesakitan, tapi tangis rindu. Dia manggil aku, dia balik, dia butuh aku lagi. Seorang perawat mencatatnya sebagai mimpi trauma, tapi malamnya Pak Widi menghilang. Ia lolos dari penjagaan. Jejak kakinya ditemukan menuju hutan. Hutan yang menembus ke Sindangsari, kembali ke desa.
Warung Bu Siti kini lebih hidup dari sebelumnya. Bukan karena penghuninya, tapi karena aroma masakan yang semakin kuat dan pintu depannya yang kini selalu sedikit terbuka. Warga kembali dicekam ketakutan. Tiap pagi, beberapa rumah mendapati bungkusan nasi daun pisang tergantung di pagar, lengkap dengan cabai rawit utuh dan sejumput rambut putih di dalamnya. Seorang pemuda nekat membuangnya ke sungai. Esoknya, ibunya sakit keras. Perutnya membesar seperti mengandung makhluk yang bergerak liar dari dalam. Ia meninggal 2 hari kemudian, dan saat dimakamkan, tanah kuburnya mendidih seperti air dalam wajan panas. Warga tahu, warung itu bukan hanya hidup kembali, ia memilih mangsa, dan di tengah malam, langkah kaki menyeret-nyeret menyusuri jalan setapak menuju warung. Pak Widi, ia berjalan tertatih, matanya kosong, tubuhnya seperti tulang yang dibalut kulit. Tapi langkahnya mantap. Seolah ia tahu warung itu sedang menunggunya. Pintu warung terbuka perlahan. Aroma nasi campur langsung menyergapnya, seperti pelukan dingin yang penuh kenangan. Dari dalam terdengar suara yang pernah mengisi hidupnya, suara yang tak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. "Pak, udah malam, ayo makan dulu." Pak Widi menahan air mata yang menggenang. Dadanya sesak oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Ia masuk pelan-pelan dan mendapati warung itu tak berubah sedikit pun. Meja-meja bersih, dapur hangat, udara penuh aroma rempah yang seolah baru ditumis. Di balik tirai dapur, Bu Siti berdiri. Wajahnya pucat, matanya hitam legam tak berbola. Tapi senyumnya masih sama, senyum seorang istri yang pernah ia cintai sepenuh hati. "Lama ya Pak, saya nunggu. Lama banget." Suaranya tenang, namun setiap katanya menusuk seperti pisau yang diselipkan dalam bisikan rindu. Pak Widi terduduk, tak kuat menahan luapan air mata. Tapi itu bukan air mata ketakutan, melainkan air mata kerinduan. Ia merindukan ini. Merindukan saat-saat mereka berdua bersekongkol dengan kegelapan demi membuka jalan menuju kesuksesan yang tak suci. "Maaf Bu, saya tinggalkan, saya takut." Saya pengecut, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Bu Siti mendekat, menunduk, lalu memeluk suaminya perlahan. "Tenang, Pak, sekarang semua bisa mulai lagi." Ia meraih centong kayu dari gantungan. Centong itu kini hitam legam, urat merah menyala menjalar di permukaannya, seperti pembuluh darah pada makhluk hidup yang lapar. Bu Siti menoleh ke dapur dan berteriak pelan, "Tumbalnya udah lengkap, Pak. Waktunya masak lagi." Panci besar di dapur mulai bergetar sendiri. Suara-suara lirih muncul dari dalamnya, campuran ratapan, bisikan penuh derita, dan jeritan mereka yang tak pernah sempat pulang. Dari meja-meja warung, satu persatu bayangan mulai muncul. Busana, Raka, dan 2 warga lain yang pernah hilang, duduk rapi menunduk siap makan. Senyum Bu Siti makin lebar, seolah tak ada batas bagi kebahagiaannya. Warung ini belum tutup. Warung ini akan buka selamanya. Di luar, angin bertiup pelan. Langit kelabu seperti tak pernah mengenal pagi. Dari jendela warung, asap tipis kembali mengepul. Aroma nasi campur kembali menyebar, menyelusup ke setiap celah rumah di desa. Dan suara centong itu kembali. Tok, tok, tok. Makan nasi campur gratis. Tapi kini, semua warga tahu makanan itu dibayar dengan jiwa. Dan pertanyaannya hanya satu. Giliran siapa? Desa Sindangsari kembali tenggelam dalam kecemasan. Aroma yang dulu menenangkan kini menjadi penanda malaikat maut berselimut wangi rempah. Warga memilih mengunci diri selepas maghrib. Beberapa memaku ayat suci di pintu rumah, menggantung bawang putih dan garam di tiap sudut ruangan. Tapi semuanya tahu tak ada yang benar-benar aman. Ketika warung itu memanggil, siapapun bisa menjadi lauk berikutnya. Di tengah ketegangan itu, datanglah seorang perempuan muda bernama Intan. Usianya baru 25 tahun, rambut sebahu, wajahnya lembut, namun sorot matanya setajam luka yang belum sembuh. Ia datang bukan sebagai wisatawan, bukan pula sebagai jurnalis. Ia adalah anak dari Bu Siti. Tak banyak yang tahu Bu Siti memiliki anak. Dulu, saat Intan masih kecil, ia dikirim ke kota, tinggal bersama kerabat jauh,
menjauh dari desa yang menyimpan kisah busuk dalam sunyi. Tapi surat kabar tua yang tak sengaja ia temukan di lemari sang nenek membongkar segalanya. Nama itu tertera di sana, Siti Karomah, penjual nasi yang hilang secara misterius setelah suaminya dikabarkan gila. Darah Intan bergetar saat membaca nama itu. Ia kembali ke Sindang Sari bukan sekadar ingin tahu, ia ingin menuntut jawab. Setibanya di desa, tak ada yang mau bicara padanya. Warga hanya menatapnya dengan ngeri saat ia menyebut nama Bu Siti. Bahkan kepala desa menyarankan agar ia segera pergi. Tapi Intan tak mundur. Ia berdiri di depan warung itu saat senja mulai jatuh. "Bu," katanya pelan, menatap bangunan tua di hadapannya. "Apa benar kau menyerahkan semuanya demi centong dan uang?" Pintu warung terbuka perlahan. Tak ada angin. Tak ada yang menyentuh. Tapi ia terbuka seolah menyambut anaknya pulang. Intan melangkah masuk. Tak ada ketakutan di wajahnya. Hanya gelisah dan rindu yang telah dipendam terlalu lama. Warung itu seperti membeku dalam waktu. Dinding kayu tua, meja panjang, bau daun salam dan kencur yang menggantung di udara. Dan yang paling aneh adalah foto lama Bu Siti yang tergantung di dinding. Masih utuh, tak berdebu. Senyumnya menatap lurus ke arah Intan. "Aku pulang, Bu," bisik Intan lirih. Dari arah dapur, centong kayu tergantung di tempatnya. Tapi tak ada nasi, tak ada suara, tak ada bayangan. Hanya keheningan yang tebal. Hingga akhirnya keheningan itu pecah oleh suara anak kecil dari luar warung. "Kak, jangan masuk ke sana. Dia bisa dengar." Intan menoleh cepat. Seorang bocah laki-laki berdiri di bawah pohon jambu. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat seperti tak pernah terkena sinar matahari. Bibirnya gemetar. Bocah itu adalah Arul, anak dari seorang warga yang baru saja kehilangan ibunya setelah menolak bungkusan nasi misterius yang ditemukan di depan pintu. "Kau siapa?" tanya Intan, langkahnya tertahan. "Aku dengar suara ibu kakak. Tiap malam dia manggil. Katanya dia nunggu anaknya. Pulang." Suara Arul lirih, tapi jelas, dan membuat dada Intan makin sesak. Warung ini bukan sekadar tempat makan. Ini adalah penjara roh. Dan ibunya masih terperangkap di dalamnya. Malam itu Intan memilih untuk bermalam di rumah kosong sebelah warung. Bangunan kayu itu berderit tiap kali angin lewat, seolah mengeluh pelan. Ia duduk di depan altar kecil yang ia bawa sendiri. Di atasnya terletak foto Bu Siti dan sesajen sederhana. Tidak ada dupa, tidak ada mantra. Ia berdoa dengan suara lirih namun dalam. "Kalau ibu masih di sini, biarkan aku dengar. Biarkan aku bantu." Tak lama kemudian, angin dingin menyapu ruangan. Lilin kecil yang menyala tenang mulai bergoyang, lalu padam serentak, meninggalkan ruangan dalam gelap pekat. Lalu terdengar suara, itu, centong kayu. 3 ketukan pelan namun berat. Tok, tok, tok. Disusul suara lembut, tapi ada beban di dalamnya. Seperti suara yang keluar dari tenggorokan penuh dosa. "Anakku, kamu pulang." Intan membuka mata. Di hadapannya berdiri sosok yang dulunya adalah ibunya. Wajah itu separuh membusuk. Kulit mengelupas menampakkan daging hitam. Namun sisi lain masih seperti wanita yang dulu menyuapinya makan di pagi hari. "Maafkan ibu, ibu tamak, ibu tergoda, ibu ingin kamu hidup enak, tapi ibu salah." Intan menahan tangis, tangannya gemetar tapi ia tak mundur. "Kalau ibu salah, lepaskan semua ini. Jangan terus minta tumbal, biarkan mereka tenang." Bu Siti menangis, air mata darah menetes dari matanya yang cekung. Tapi sebelum ia menjawab, suara lain menyela, dalam, menggelegar seperti bara. "Tidak, sudah, cukup itu, anak kecil." Dari bayangan di sudut ruangan, muncul sosok besar dan hitam. Tubuhnya seperti arang yang masih membara, mata merah menyala, dan tanduk melengkung seperti akar pohon tua. Ia adalah jin pesugihan, makhluk yang telah mengikat janji dengan Bu Siti bertahun-tahun silam. Tumbal belum lunas, sekarang giliran darah sedarah. "Kami ingin dia." Intan menahan napas. Langkahnya mundur setapak. Tapi Bu Siti berdiri di depannya, tubuh rapuhnya menantang kegelapan itu. "Aku tak akan biarkan kalian menyentuh anakku." Suaranya retak namun pasti. Centong kayu di tangannya menyala merah menyala. Ia berteriak dan menghantam lantai dengan keras. Getaran menjalar seperti gempa kecil. Panci-panci di dapur berterbangan.
dinding warung retak, dan suara logam beradu memekakkan telinga. Jin itu meraung, amarahnya meledak dalam api hitam, namun tubuhnya meleleh dalam jeritan panjang sebelum akhirnya menghilang. Tapi kekuatan itu menghabiskan segalanya dari tubuh Bu Siti. Ia jatuh berlutut, centong di tangannya pecah, napasnya tersengal-sengal. "Intan, tinggalkan tempat ini, hancurkan centong itu, dan jangan pernah masak dengan niat kotor." Sebelum Intan sempat menangis, tubuh Bu Siti mulai retak dan berubah menjadi abu. Ia lenyap dalam keheningan, bersama aroma nasi yang untuk terakhir kalinya memenuhi udara. Pagi harinya, Intan menggali lubang kecil di belakang warung. Ia mengubur centong kayu hitam itu dalam-dalam. Di atasnya, ia tuangkan air bunga, lalu berdoa dalam diam, memohon agar semua ini benar-benar berakhir. Ia memutuskan tak akan kembali ke kota. Ia akan tinggal di desa, menjaga agar tak ada seorang pun membuka warung itu lagi. Namun malam tiba, dan di antara pohon jambu yang mulai diselimuti kabut tipis, suara centong kadang masih terdengar. Tok, tok, tok. Warung itu mungkin sudah mati, tapi pesugihan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu pintu baru untuk dibuka. Desa Sindangsari kembali sunyi yang mencekam. Setiap malam, angin membawa bisikan halus dari arah warung yang terkunci. Tak ada pelanggan, tak ada aroma, tapi semua tahu keheningan ini bukanlah akhir. Ini hanya jeda. Langit pun tampak lebih gelap dari biasanya, seolah desa terperangkap dalam bayangan yang tak kunjung usai. Di dalam rumah Bu Siti yang kini kosong dan berdebu, Intan berdiri di depan meja tua, tempat ibunya dulu menyiapkan nasi dan lauk. Tangannya menggenggam sebuah foto lama. Foto itu menunjukkan Bu Siti dengan senyum ceria di samping Pak Widi, sebelum kegelapan datang menyelimuti mereka berdua. Intan memandangi foto itu dalam hening, namun hatinya tak hanya dipenuhi oleh rasa rindu. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang belum selesai. Sebuah perasaan bahwa kematian ibunya serta segala penderitaan yang terjadi belum berakhir. Malam itu, di tengah kesunyian yang mencekam, Intan mendengar ketukan pelan dari luar rumah. Hatinya berdegup kencang, langkahnya ragu-ragu menuju pintu. Saat ia membukanya, tak ada siapa-siapa di sana. Hanya kabut yang menggelayuti tanah, seperti selimut tebal yang menutupi jejak-jejak yang tak ingin ditemukan. Namun di depan pintu tergeletak sebuah centong kayu yang sudah lama ia lihat tergantung di warung. Centong itu beku, berlumur darah yang mengering dan mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Panas tubuh Intan mendadak memudar dan perasaan dingin yang dalam merayap perlahan ke seluruh tubuhnya. Ia tahu centong itu. Centong itu bukan sekadar alat masak. Itu adalah pintu ke dunia lain, ke dalam kontrak darah yang tak pernah bisa dilunasi. "Apa yang kau inginkan dariku?" Intan berbisik. Suara nyaris hilang oleh angin yang berhembus. Dari balik kabut muncul sosok. Tidak ada wujud yang jelas, hanya bayangan gelap yang melayang di udara. Bergerak perlahan, menatapnya tanpa ada rasa. Hidup. Perlahan bayangan itu mulai membentuk sosok yang sangat ia kenal. Bu Siti, ibunya. Namun wajahnya tampak rusak dan hancur, seperti hantu yang belum bisa beristirahat. Wajah itu penuh darah, mata kosong, tak ada kehidupan di sana. "Anakku," suara Bu Siti terdengar serak, seolah datang dari kejauhan, dari dalam tanah yang dalam. "Aku ingin kau melepaskanku." Intan mundur beberapa langkah, tubuhnya bergetar dan hatinya diliputi kebingungan serta rasa takut yang mendalam. "Ibu, kau sudah mati, kau sudah terlambat, semua sudah selesai, bukan?" Intan hampir menangis, suaranya serak dan penuh harap. Namun Bu Siti hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang membuat seluruh tubuh Intan merinding. Hawa yang menyesakkan mulai memenuhi ruangan, tak ada yang bisa mengusirnya. "Tidak, ini belum selesai." Suara Bu Siti semakin lemah, seolah datang dari bawah tanah dalam. Perjanjian ini belum selesai. Intan merasa tubuhnya lemas, seolah seluruh kekuatan menguap begitu saja. Ia tahu apa yang dimaksud ibunya. Warung itu, pesugihan itu, belum sepenuhnya menghisap jiwa mereka. Mereka yang membuat perjanjian itu masih terperangkap di dalamnya. Jiwa-jiwa yang menjadi tumbal terperangkap selamanya. "Ibu,
Apa yang harus kulakukan? Tanya Intan. Suaranya hampir tak terdengar. Hancurkan warung ini, hancurkan centong itu, atau mereka akan kembali. Namun, sebelum Bu Siti bisa melanjutkan, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tanah mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang sangat besar bergerak di bawahnya. Pintu warung itu terbuka dengan sendirinya, tanpa ada yang menyentuhnya, dan dari dalamnya, bayangan gelap mulai bergerak keluar. Bukan hanya satu, banyak. Ribuan sosok hantu yang pernah menjadi pelanggan warung itu bangkit dari kegelapan. Mereka bergerak tanpa suara, tanpa jiwa, hanya ada amarah yang menggeram dalam kelaparan yang tak terpuaskan. Intan tahu, mereka kembali, mereka menuntut bayaran. Saat itulah centong kayu itu bergetar. Ia mengeluarkan suara yang lebih keras, lebih tajam dari sebelumnya, seperti memanggil sesuatu yang lebih besar dari sekadar jiwa yang hilang. Dalam kebingungannya, Intan berlari menuju warung, berusaha menghancurkan centong itu. Namun saat ia tiba di depan warung, sebuah kekuatan yang tak terlihat menarik tubuhnya, seperti ada tangan yang memegang erat dan tak bisa dilepaskan. Kegelapan menelannya, memeluknya dengan erat. Intan merasakan dirinya tak bisa melawan, terperangkap dalam kekuasaan yang begitu kuat. Sosok-sosok hantu itu, dengan wajah penuh luka, bergerak semakin dekat, mendekatkan diri mereka ke tubuh Intan yang ketakutan. Mereka berbicara serempak, suara mereka seperti mengerang dalam kelaparan abadi yang tak pernah puas. Kami kembali, kami kembali, kami kembali. Dalam ketakutan yang mendalam, Intan mencoba mengangkat centong itu dan menghancurkannya. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, sosok Pak Widi muncul di depannya. Namun, bukan dengan wujud manusia lagi. Ia sudah terlalu jauh terjebak di dunia yang tak bisa dimengerti, terperangkap dalam kegelapan. Jangan lakukan itu, Intan. Suaranya terdengar seperti raungan keras terdistorsi, seolah berasal dari dunia lain. Kau akan mengakhiri semuanya dengan mengorbankan dirimu sendiri. Warung ini, kita sudah terjebak, kita sudah. Namun, sebelum Pak Widi bisa melanjutkan, centong itu menyala dengan api merah membara. Suara yang mengerikan terdengar begitu keras, menggetarkan bumi, menimbulkan getaran yang menjalar hingga ke seluruh tubuh Intan. Warung itu, dengan kekuatannya yang mengerikan, menghisap semuanya, Intan, Pak Widi, dan semua jiwa yang sudah terperangkap. Warung nasi campur itu kembali menelan mereka, membiarkan semuanya hancur dalam kegelapan abadi yang tak akan pernah terungkap. Pagi berikutnya, desa Sindang-Sari kembali sepi. Tak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Tak ada yang tahu bahwa warung itu kini menunggu jiwa berikutnya. Warung nasi campur itu tetap ada, seperti penjara yang tak pernah terkunci, menanti mereka yang tak sadar bahwa mereka sudah terperangkap dalam perjanjian yang tak akan pernah terbayar.